sekalipun seseorang menjalankan berbagai macam jenis praktek, seperti menyanggul rambut, kemudian telanjang, kemudian bermandikan lumpur, kemudian praktek-praktek yang lainnya, seperti tidur di alam terbuka. Ini adalah praktek yang sebenarnya sudah biasa, sudah umum, sudah lumrah dilakukan di India, tepat ketika Sang Buddha itu ada. Ini adalah praktek yang memang sudah menjadi ciri khas kehidupan pertapaan di India waktu itu. Bahkan kehidupan pertapaan semacam ini pun menyebar luas. Tidak hanya terjadi di India, tetapi juga terjadi di berbagai daerah, termasuk juga kalau kita lihat di Indonesia. Sistem pertapaan semacam ini pun banyak terjadi. Di negara-negara lain, di benua-benua lain juga terjadi. Namun sekali lagi Sang Buddha meyakinkan bahwa praktek semacam itu tidak menjamin bahwa seseorang telah mencapai kehidupan suci. Bahwa seseorang telah mencapai kedamaian batin. Sang Buddha mengatakan bahwa hanya mereka yang sanggup untuk membebaskan dirinya dari keraguan-raguan adalah orang yang telah dijamin pencapaian kesuciannya. Yang menjadi pokok keraguan-raguan dalam hal ini, pertama adalah kita ragu-ragu terhadap kemampuan kita sendiri. Kita ragu-ragu terhadap diri kita sendiri. Kita ragu-ragu terhadap apakah Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu bisa diterapkan dalam diri kita ataukah tidak. Apakah semua teori yang ada itu kemudian bisa memberikan manfaat, bisa memberikan dampak, bisa memberikan solusi yang terbaik terhadap penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Ini adalah bentuk keraguan sebenarnya. Keraguan yang nyata. Keraguan yang memang benar-benar ada dalam diri kita. Nah, oleh karena itu selama seseorang masih terus dibelenggu oleh keraguan semacam itu, apapun prakteknya tidak akan memberikan manfaat yang nyata. Apapun prakteknya tidak akan memberikan manfaat yang serius dalam kehidupannya. Hanya mereka yang memiliki keyakinan pada diri sendiri, yakin bahwa dirinya adalah manusia yang sanggup mengembangkan potensi diri manusia. Yakin bahwa dirinya adalah manusia yang memiliki kapasitas untuk berjuang. Yakin bahwa dirinya adalah orang yang sanggup untuk membebaskan dirinya dari penderitaan. Keyakinan semacam ini sangat dibutuhkan kalau memang kita ingin maju dalam praktek. Kalau memang kita ingin mencapai kesucian. Tetapi selama keyakinan itu tidak dimiliki, keyakinan itu tidak ada pada diri kita, selama itu pula keraguan-raguan akan terus menghantui kita. Keraguan-raguan akan terus terpatri dalam diri kita. Keraguan-raguan akan terus kita miliki. Selama keraguan-raguan belum dipatahkan, selama itu pula kesucian belum dicapai. Dan mereka yang telah mematahkan keraguan-raguan pasti tahu dengan sendirinya bahwa dirinya telah memutuskan keraguan-raguan. Dia tidak perlu dibilang, dia tidak perlu diukur, tidak perlu diberitahu oleh siapapun bahwa keraguan-raguannya itu telah putus. Kalau keraguan-raguannya putus, dia tahu secara pasti bahwa keraguan-raguannya telah putus. Dan itu adalah pintu masuk pencapaian kesucian yang pertama. Dan itu adalah pintu masuk, pintu gerbang yang pertama yang perlu dimiliki kalau kita ingin melangkah lebih jauh. Selama hal itu tidak dimiliki, selama itu pula kita tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh.